Allah. Dan karena kami ini pengalaman di pemerintahan, kita insya Allah tidak capek, kita ikhlas bekerja. Pede, apa rahasia aja, salah satu kuncinya. Kita ini pelayan masyarakat. Saya selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengimplementasikan ide gagasan kita untuk Kabupaten Baru, insya Allah yang lebih maju dan sejahtera ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar pemirsa PKS TV? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah, kita kembali ketemu dalam PKS TV channel. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Semoga yang melakukan itu dimudahkan semua lagi. Apa hal-hal yang direncanakan ke depan untuk terrealisasi. Amin, amin, amin. Pemirsa, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang di tengah-tengah kesibukan beliau, kita mencoba mengambil waktu sedikit untuk beliau bisa berbagi kepada kita, dan ini juga merupakan suatu kesempatan yang berharga bagi saya untuk menggali lebih jauh apa yang sebenarnya gagasan beliau ya. Tokoh dan juga arsitek senior teknik saya di Fakultas Teknik Unas. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Bapak ini arsitek yang punya imajinasi yang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini sangat menguntungkan ya bagi masyarakat yang katanya sekarang gini Pak Bupati, banyak orang miskin imajinasi. Iya. Nah, ini yang kadang orang susah membayangkan apa itu nanti yang Pak Bupati sekarang maju kembali ya. Amin, insyaallah. Baru, insyaallah. Dan insyaallah banyak orang mengatakan kayaknya bakal banyak hal-hal baru lagi. Amin. Lahir dari imajinasi Bapak. Amin, amin. Mungkin bisa dibagi ke kita sedikit kira-kira apa yang rencananya Bapak akan dapatkan di periode kedua. Jadi alhamdulillah, yang pertama kita berangkat dari visi ya. Visi itu gambaran jauh ke depan, cita-cita, harapan paling tidak yang kita ingin capai dalam rentan waktu kepemimpinan kita insya Allah di periode kedua ini. Visi kami tentu berpijak kepada kondisi realita Kabupaten Baru, baik itu yang ada di alam dan lingkungan atau biasa kita sebut sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, sehingga visi kami ini berpijak pada keinginan kuat ya untuk mengoptimalkan sumber daya di Kabupaten Baru. Di samping itu tentu harus menjadi pertimbangan antara lain bahwa kondisi Kabupaten Baru, tantangan pembangunan, kemudian tantangan-tantangan yang ada, termasuk isu-isu strategis yang tentu menjadi pertimbangan. Nah, sehingga dari situ, berangkat dari situ, visi kami adalah mewujudkan masyarakat baru yang sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan bernafaskan keagamaan. Sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan bernafaskan keagamaan. Ya. Mandiri ini tujuan kita ya, kita paham bahwa para pejuang kita berjuang dahulu mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa pun untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ingin agar masyarakat Indonesia secara umum ini menjadi sejahtera. Ya, demikian juga kita ya, yang ingin kita cemas adalah kesejahteraan insyaallah. Dan karena kami ini pengalaman di pemerintahan, saya selalu kasih tahu teman-teman di pemerintahan itu bahwa satu yang harus Anda sadari, bahwa tujuan kehadiran kita sesungguhnya itu adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Insya Allah saya bilang, kalau kita sadari keberadaan kita ini, kita insya Allah tidak capek, kita ikhlas bekerja, karena kita merasa bahwa ini memang sesungguhnya kewajiban kita insya Allah. Iya, amin. Ya, biasa kalau pulang mau maghrib, kemudian sudah banyak tamu yang menunggu misalnya. Biasa teman-teman ini, Bapak tidak capek dia, apa rahasia aja? Salah satu kuncinya, ikhlas. Saya capek lihat Pak Bupati. Tapi insyaallah ya, insyaallah kalau ikhlas kita tidak capek, karena ada kepuasan, ya. Ada kebahagiaan ketika misalnya katakan ada persoalan-persoalan kita bisa bantu selesaikan dan sebagainya. Ya. Jadi untuk membangun keikhlasan itu apa ada yang... Ya paling tidak sebenarnya membangun keikhlasan itu, katakanlah khusus di ASN ini penggerak pembangunan ini, saya katakan bahwa yang pertama sadari
kenapa kita ada? Atau kenapa negara ini menghadirkan kita? Ya, kita dihadirkan sebenarnya ini memang untuk memberikan pelayanan. Sehingga pemerintahan itu harus melayani, memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Makanya di periode pertama kemarin kami membangun yang namanya mall pelayanan publik. Ya, mall sebagaimana kita kenal itu, kalau di mall itu ya semua ada, semua ada. Sama ya, gedung tinggi alhamdulillah. Sama juga di Baru ini ada mall pelayanan publik, artinya semua pelayanan ada di situ. Harapannya apa? Supaya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dulu misalnya kalau kita mau urus paspor harus ke Parepare, mau urus misalnya perpanjangan STNK harus ke Samsat. Sekarang? Ya sekarang satu, semua ada. Baik iya, bisa. Jadi biar sektoral ada semua di situ. Artinya apa? Ini juga meringan di samping tenaga kurang juga biaya. Satu hari kita datang semua di situ, semua ada. Ya. Sama kalau kita mau masuk, saya mau ya one stop service lah. Ya, alhamdulillah, iya. Nah, ini yang kita lakukan ya. Bahkan sebenarnya kalau Menpan itu berharap memang bahwa bukan saja memberikan kemudahan, kehadiran mall pelayanan publik ini bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya. Ada rasa bahagia datang di situ, tempatnya bagus, alhamdulillah, kemudian ber-AC, kemudian bisa membawa anak-anak, sila bawa. Karena kita siapkan juga di situ yang namanya playground. Ya. Ibu-ibunya bisa, bapak-bapaknya mengurus izin, anaknya bisa bermain-main di playground. Kemudian, tidak ada. Ibu-ibunya ada di atas misalnya di kafetaria yang kita siapkan, alhamdulillah. Itu yang kita lakukan ya. Dan tidak ada kayaknya, belum ada mall pelayanan. Di Sulawesi Selatan sebenarnya sesungguhnya sudah ada 2, tapi secara fisik barangkali belum ada yang seperti Baru. Kemarin waktu kemarin Bepat kita undang hadir meresmikan, disampaikan kepada kita. Kalau begitu saya mulai dulu layak tidak diresmikan oleh Menpan ini. Nah, setelah ada putihnya dikirim, alhamdulillah. Bukan saja layak, dengan sangat layak sekali, alhamdulillah. Harus menjadi teladan. Ya, sekarang ini jadi objek studi banding ya dari provinsi lain, dari kabupaten lain, alhamdulillah. Pelayanan kepada masyarakat, Pak Bupati. Itu masyarakat itu kan biasa ada yang puas, ada yang masih. Tentu Pak Bupati biasa menghadapi begitu ya, pelayanan publik puas. Pasti. Gimana Pak Bupati? Pasti ada, ya. Saya selalu pikir bahwa yang penting niat kita untuk kebaikan, insya Allah ya. Kita tidak perlu dengarkan apa yang tapi kita introspeksi, kita lihatlah apa yang disampaikan orang itu. Betul tidak ya? Ya, sampai saya biasa selesai begini. Ada pesan orang tua, sebenarnya tidak perlu kita marah terhadap sesuatu hal yang disampaikan orang. Kita introspeksi saja ya. Kalau ternyata apa yang disampaikan itu betul, kenapa kita mesti marah? Ya, betul. Tapi sebaliknya kalau tidak betul, kenapa juga mau marah? Tidak betul saja. Ini masuk yang penting. Iya, alhamdulillah. Ini sekarang ini kami bangun lagi anjungan di Sumpah Mindangae, ya. Sama itu contohnya. Langsung ada kritikan. Apa sih pentingnya dibangun itu? Misalnya anjungan Sumpah itu memangnya untuk rekreasi apa? Untuk menyayangi Losari. Saya bilang sebenarnya perlu dipahami bahwa tujuan utamanya pembangunan Anjungan itu bukan semata-mata untuk tempat rekreasi, santai dan sebagainya, tapi tujuan utamanya adalah mitigasi bencana, ya, mitigasi bencana. Bagaimana kalau musim barat? Kasihan kalau musim barat itu ombak sampai naik, ombak sampai bawah itu pohon-pohon. Iya, naik ya. Nah, cuma kebetulan seperti katakan tadi, bupatinya ini arsitek, sehingga fungsi utamanya mitigasi bencana, tapi dibuat cantik-cantik sedemikian rupa ini, sehingga insya Allah kalau menarik juga wisatawan, anak-anak juga bersantai di situ, orang dewasa juga bisa datang di situ. Manfaatnya jadi double. Manfaatnya double. Bahkan kemarin sempat Kanwil Kementerian Agama, ya karena mulai tahun kemarin itu, untuk melihat terbitnya satu Syawal itu. Biasanya kan di Gedung Tinggi. Hilal ya. Kemarin kan di Baru. Disampaikan, wah bagus sekali Pak Bupati di situ. Kalau bisa ada dibuat sedikit di situ untuk lebih menggampangkan kita lagi. Saya bilang perlu enggak Gedung Tinggi? Dia enggak, yang penting ada pelataran di situ. Saya bilang, saya coret-coret situ gambarkan. Saya rencana, bagus sekali ini. Dengan pelataran ini aja cukup. Yang penting ada tempat untuk meja, kemudian kita bisa sholat maghrib bersama di situ dan sebagainya. Iya. Saya bisa nanti jadi rujukan nasional. Iya itu. Saya alhamdulillah ya multifungsi. Pak Suwardi ketika menjalankan pemerintahannya, ya.
Bagaimana Pak Suwardi? Saya melihat ini, Pak Suwardi ini dekat sekali ke masyarakat. Ya. Saya beberapa kali melihat berita-berita, hampir tanpa sekat gitu. Apakah ini Pak Suwardi memang dari dulu begitu? Dari sejak dulu? Iya. Jadi alhamdulillah ya. Itu tadi kembali pada ya mungkin sudah sudah mungkin orang bilang dari sononya, tapi yang paling penting lagi kembali kepada kesadaran bahwa kita ini pelayan masyarakat. Kita ini pelayan. Artinya apa? Bahwa kita harus dekat dengan masyarakat. Harus dekat ya. Seperti rumah jabatan misalnya. Dulu kan orang kalau masuk rumah jabatan itu berpikir atau cari orang siapa yang bisa antar kita. Datang lagi di situ, misalnya di pos jaga, telepon lagi ke dalam, bisa tidak diterima di sini. Saya kasih tahu Satpol PP, saya bilang kalau ada orang baru mau masuk ke rumah jabatan, tidak usah banyak tanya, antar masuk saja. Duduk di teras samping itu, insya Allah ketemu saya. Kan itu tadi itu, mereka kan butuh ketemu kita. Ya. Kita memang pelayan ini, bagaimana bisa memahami apa kebutuhannya. Kalau kita jauh, ya. Jadi rumah jabatan bahkan segaris seandainya bisa dirubah namanya jadi rumah rakyat aja. Karena ini sudah rumahnya masyarakat. Ya. Jadi Pak Suwardi tidak takut atau khawatir kalau terlalu dekat dengan orang ada yang mau kibulin, mau kerjain gitu kan orang kita nggak tahu nih Pak hatinya nih. Iya. Bapak tidak khawatir gitu. Saya jujur saja, saya selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu yakin bahwa insya Allah kalau niat bagus itu pasti Allah akan menolong insya Allah. Itu keyakinan saya dan alhamdulillah. Dan selama ini tidak ada masalah ya. Bahkan terkadang saya merasa ya ada yang namanya feeling apa ya? Insting mungkin. Katakanlah contoh misalnya beberapa kali biasa kan tidak mungkin kan kita baca semua itu apa? Yang baca namanya yang mau ditandatangani cukup poin-poinnya ini. Tapi terkadang misalnya ketika saya tertarik membaca keseluruhan, ternyata ada masalahnya misalnya. Biasanya, kok ini katakanlah misalnya pernah sekali, kok ini jalan ini 1 kilo ini sampai 6 miliar biayanya nih. Nah itu kan. Padahal biasanya saya tidak periksa sampai detail gitu kan, tetapi sepertinya ada petunjuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Ini yang penting kita. Baik, mungkin di session terakhir. Ini Bapak kan dengan kesibukan, keluarga kan ada. Alhamdulillah. Apa kira-kira enggak protes nih keluarga ini misalnya? Bapak ini sudah tidak pernah lagi kita ini. Alhamdulillah. Keluarga orang aja masyarakatnya gitu. Alhamdulillah keluarga memahami dan yang kedua saya selalu berpikir begini. Pertemuan dengan keluarga yang paling penting saya rasa itu kualitasnya ya. Bukan kuantitas, bukan seberapa kita ketemu, tetapi insyaallah ya kualitasnya ya. Mungkin suatu waktu ada kesempatan kumpul sarapan pagi dan sebagainya, sholat bersama dan sebagainya, insyaallah ya. Momen itu yang kita manfaatkan sebaik-baiknya, alhamdulillah. Habis sholat maghrib misalnya diskusi-diskusi kecil dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi yang paling penting kualitas daripada pertemuan kita, insyaallah. Pak Upari ini kan terkenal santun ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Kira-kira kalau menurut Bapak sarannya buat anak muda nih yang masuk politik. Iya. Kita lihat banyak sekarang yang langsung demo aja. Perhatikan aspek-aspek. Bapak gimana sarannya? Ya, yang pertama sebenarnya pemerintah itu terkhusus kami tidak anti kritik ya, karena kritik itu penting juga ya. Jangan-jangan kita sudah keluar dari jalur ini tidak ada yang kritik, tidak ada yang mengingatkan. Kan anti kritik. Enggak, ya. Alhamdulillah ya. Cuma memang tentu dengan cara-cara yang bagus, cara-cara bermartabat. Apalagi kalau kita baru ini seperti saya katakan tadi itu punya beban seharusnya ya. Menurut kemarin itu pimpinan pondok bahwa bisa jadi satu-satunya kabupaten itu yang ada dalam Al-Qur'an itu di surat At-Tur itu Innahu wal barur rahim ya. Maha mencintai kebaikan, ya kasih sayangnya melimpah ruah, ya. Nah, sehingga ini harus menjadi beban kita untuk masyarakat baru. Ini kita berpatokan di situ sehingga apapun yang kita lakukan harus terukur. Termasuk kami, ya para kandidat. Saya selalu katakan bahwa pilkada ini sebenarnya bukan perang, ya. Ini kontestasi biasa nih, ya. Kontestasi gagasan, ya. Kita bersaing sebenarnya untuk
tujuannya satu aja, memperjuangkan gagasan kita supaya bisa diimplementasikan nanti di Kabupaten Baru ini. Jadi saya pikir, dan semua yang maju ini orang baru. Semua pasti bukan niat, musuh. Iya bukan musuh. Semua niat tuh membangun Baru ya. Nah, sisa sekarang usaha kita dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memudahkan kita untuk mengimplementasikan ide gagasan kita untuk Kabupaten Baru, insya Allah yang lebih maju dan sejahtera ini. Dan insya Allah Bapak berjanji akan tetap dekat dengan masyarakat. Insya Allah, ya insya Allah pasti. Baik, Pak Bupati, Oke, Pak Haji, ya kasih banyak. Bersama-sama. Amin. Demikian pembicaraan kita dengan Pak Suwardi Saleh. Beliau dalam pilkada kali ini maju kembali sebagai calon Bupati Baru, dan insya Allah seperti yang kita dengarkan tadi, yang banyak sekali hal-hal positif ya yang disampaikan, diapresiasi oleh masyarakat kepada beliau, dan tentu menjadi pelajaran bagi kita. Ya, politik itu bukan berarti harus ada sekat. Ya. Jadi pemimpin itu nggak usah ada sekat. Ya biasa aja bro. Ya. Jadi insya Allah Pak Suwardi ini sangat dekat ya. Saya saja ngomong ini kayak merasa betul sudah saudara kandung rasanya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Sampai ada kita kembali fokuskan, ikhlaskan niat kita dalam berjuang. Biasa itu ada kritikan-kritikan, tapi jangan anarkis. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan pesan saya khusus kepada para pemuda, ya, jangan pernah melupakan politik ya, karena Anda punya kesempatan untuk masuk memperbarui segala hal yang terkait pembangunan bangsa, dan ini adalah kesempatan Anda untuk belajar dari yang sudah mapan atau sudah senior dalam politik. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe PKS TV Sulsel.